Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatira Aprilia Azahra dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T1 sampel. Uji T merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk menguji rata-rata populasi berdasarkan data sampel yang diketahui. Uji T ini dapat digunakan untuk satu sampel, dua sampel independen, atau dua sampel berpasangan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan uji T1 sampel atau yang sering disebut itu one sample t-test. Nah, uji T1 sampel ini merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Fungsi atau kegunaan dari uji T1 sampel ini yang pertama, untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh si penelitian. Yang kedua, membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan suatu nilai rata-rata tertentu. Syarat dari uji T1 sampel ini yang pertama, sampel diambil secara acak. Yang kedua, data atau populasi berdistribusi normal atau data dari suatu populasi yang besar. Yang ketiga, sampel berjenis sampel probability. Yang keempat, merupakan data kuantitatif. Kelima, sampel N kurang dari sama dengan 30. Jadi, sampelnya itu, jumlah sampelnya harus kurang dari sama dengan 30. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah uji T1 sampel ini yang pertama, merumuskan hipotesis, yang kedua, mencari rata-rata sampel, yang ketiga, mencari standar deviasi, yang keempat, mencari statistik uji atau T-hitung, yang kelima, mencari T-tabel, dan yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Nah, contohnya ini. Sebelum melakukan olahraga, siswa diwajibkan untuk melakukan lompatan sebanyak 40 lompatan atau 40 lompatan per menit. Dari 10 sampel acak terhadap siswa didapat lompatan per menit sebagai berikut. Itu ada datanya ya. Apakah dari sampel data di atas dapat disimpulkan bahwa lompatan dipenuhi oleh siswa? Yang diketahuinya yaitu di sini ada taraf signifikannya, yaitu 5%. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan datanya. Terdapat 10 data dan di sini lompatan per menit. Lompatan per menitnya yang pertama 26, yang kedua 31, yang ketiga 23 dan seterusnya. Nah, yang langkah pertama tadi kan merumuskan hipotesis. H0 atau U-nya tadi kan di soalnya itu siswa diwajibkan untuk melakukan lompatan sebanyak 40 lompatan per menit. Nah, itu hipotesis H0. Yaitu U sama dengan 40. Nah, untuk H1 berarti U tidak sama dengan 40. Yang kedua yaitu mencari rata-rata. Rata-rata sampel ini kita memakai rumus average dan kita blok dari sini sampai sini. Ya. Hasilnya
22. Yang selanjutnya yaitu mencari standar deviasi. Standar deviasi ini rumusnya STDEF, blok juga dari yang pertama sampai yang ke-10. Yang selanjutnya yaitu kita mencari N. N itu jumlah sampelnya. Di sini kan ada 10 sampel. Berarti ditulis di sini 10 sampel. Yang selanjutnya mencari statistik uji atau T hitung. Rumusnya T sama dengan X bar atau nilai rata-rata dikurangi mu0 per S atau standar deviasi per akar N. X barnya 22, X barnya 22 dikurangi mu0, mu0-nya 40 atau H0. Ini dibagi S, S itu standar deviasi, dibagi ini. Selanjutnya dibagi akar N. SQRT N-nya tadi 10. Ya. Ini. Jadi hasilnya negatif 8,49. Langkah selanjutnya yaitu mencari T-tabel. T-tabel ini kita pakai rumus TINV dari taraf signifikan. Tadi kan diketahui taraf signifikannya 5%, berarti 0,05, N-1. N-nya tadi 10, N-nya ini 10, dikurangi 1 jadi 9. Hasilnya 2,26. 2,262 dan seterusnya. Nah, bisa dikatakan bahwa T hitung ini lebih kecil dari T-tabel. Berarti bisa disimpulkan ya, kalau keputusan ujinya yaitu H0 ditolak. Jadi T hitung ini berada di daerah penolakan. Jadi keputusan ujinya yaitu H0 ditolak. Nah, berarti kesimpulan yang didapat yaitu lompatan tidak dipenuhi oleh siswa ini sebanyak 40 lompatan per menit karena H0-nya ditolak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.